Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kula hormati jamaah kuliah subuh Majlis Ta'lim Nurul Falah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih tetap bisa bersama-sama jamaah subuh. Semoga hal seperti ini terus berlanjut hingga akhir Ramadan dan seterusnya setelah Ramadan, sehingga subuh selalu kita bisa bersama-sama menjalankan sholat jamaah subuh. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannama was-su'batu astasi'atu utawi bagiane iman kang nomor sanga iku al-imanu iman bi annal jinana kelawan sedune piro-piro swarga iku daru khuludin desa langgeng li muslimin kedua wong Islam wa huwa utawi jinan wa huwa utawi muslim iku man wong mata kang mati sapa wong alal Islam ing atase Islam wa anta taqaddama lan yento dingini sapa si minhu saking man apa kufrun kekafiran. Jadi bagian yang ke-9 iman itu adalah yakin percaya bahwa surga itu adalah tempat tetapnya orang-orang muslim di akhirat kelak nanti. Orang muslim itu adalah orang yang mati dalam keadaan Islam, baik itu sebelumnya kafir kemudian Islam. Kan banyak orang-orang yang baru masuk Islam langsung meninggal, itu berarti ya dia disebut sebagai orang yang muslim. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang dari kecil Islam kemudian berubah pindah agama, itu berarti dia juga misalnya sampai mati, berarti dia juga dianggap sebagai orang yang kafir, non muslim. Kalau di Indonesia itu bahasanya tidak kafir tapi non muslim. Ada perubahan bahasa itu. Karena kalau mengatakan bahwa selain agama Islam itu kafir, ini banyak yang memprotes. Makanya di Indonesia yang paling cocok dengan bahasa non muslim. Intinya ya sama. Non muslim dan kafir ya intinya sama, cuma bahasanya saja yang berbeda. Wadakhala lan manjing fil muslimin dalam muslim apa al-asatu wong-wong kang pada maksiat. Famarji'uhum maka utawi gon baline si al-usat wong-wong sing maksiat wadaru huludihim lan desa tetepe langgenge si usat iku al-jinanu swarga. Fala yahluduna maka ora pada landeng kabeh sapa usat finnari ing dalam neraka. Dan orang-orang termasuk itu orang-orang Islam yang bermaksiat. Orang-orang Islam yang berbuat maksiat itu juga masuk, mereka itu mesti akan ke surga. Meskipun nanti dia mampir ke neraka, tetapi tidak selama-lamanya. Nanti satu saat karena dia adalah seorang Islam, orang yang beriman, kemudian akibat atau dengan sebab imannya itu, ia tidak akan selama-lamanya di neraka. Dia akan dipindahkan ke surga. Indakhuluha balla yadumu adzabuhum fiha muddata baqaihim. Jadi siksanya dia di neraka itu tidak akan selama-lamanya. Iya. Tetapi nanti satu saat ia akan dipindah ke surga ketika dosa-dosa akibat dari maksiatnya itu sudah habis. Jadi ada habisnya itu. Yang paling parah itu ya dia tidak pernah beriman. Nah ini nanti selama-lamanya akan di neraka.
li'annahum yamutuna ba'da duhuli bilahdati ma ya'lamullahu miqdaruha fala yuhayyuna hatta yakhruju minha. Karena mereka itu meninggal setelah mereka iman kepada Allah. Jadi meninggal dalam keadaan iman kepada Allah, meskipun banyak maksiat, banyak berbuat dosa, ini mesti akan naik ke surga. Meskipun waktunya berbeda-beda, ada yang sehari, ada yang 2 hari. Sehari di sana itu sama dengan 1000 tahun. Jadi perbedaannya antara dunia dan akhirat itu seperti itu. Sehari sama dengan 1000 tahun, itu jangannya sangat jauh. Jadi ada perubahan masa. Jadi di akhirat nanti juga ada masa. Karena ada masa berarti di akhirat ada ruang dan waktu, gitu loh. Cuma perbedaannya antara dunia dan akhirat, kalau di akhirat itu sehari, di dunia berarti 1000 tahun, gitu loh. Ya perbedaannya itu saja. Ya bayangkan misalnya kita beribu-ribu berabad-abad tersiksa di neraka, kan itu kan menyakiti. Dan tidak ada yang bisa menolong kecuali amalan kita. Amalan kita ini yang terpenting. Makanya ketika seorang itu lagi najah, itu nanti ditalkin dengan baca La ilaha illallah. Itu aja di telinganya, telinga sebelah kanan. Kalau ada yang najah, itu sudah. Enggak usah terus-terusan, sekali saja. Apalagi kalau misalnya dia sudah membuka matanya, ya berarti sudah. Jadi kasihan. Jadi orang yang lagi najah itu mendengarkan suara ribut itu kasihan. Iya, jadi pusing, stres itu loh. Jadi cukup sekali La ilaha illallah. Maka sudah, ya udah, biarkan saja. Nanti dia akan masuk ke dalam hati, sehingga dia akan meyakininya. Setelah meyakini terus meninggal, berarti masih dalam keadaan Islam, kayak gitu. Jangan terus-terusan loh, jangan, kasihan, sekali saja. Nah itu yang kalau mentalkin orang yang lagi najah itu seperti itu, jangan terus-terusan. Terus yang lainnya jangan ribut, ya, karena itu suara 10 meter itu masih terdengar, masih tembus gitu loh. Ya, jadi orang ya kasihan itu. Jadi tembus 10 meter itu masih dengar. Kalau misalnya 10 meter ribut semua, ya kasihan. Makanya diem, cukup 1 orang yang maca la ilaha illallah. Nanti ini cukup mulai sekarang, seperti itulah. Ya. Kasihan ya. Wal muradu bimautihim annahum yafquduna ahsasu alamil azabi li'annahum yamutuna mautan haqiqiyan bi khurujir ruhi. Lah orang-orang yang Islam, dalam keadaan Islam, yang kemudian disiksa di neraka, itu mereka itu begitu masuk ke neraka Allah matikan. Kenapa Allah matikan? Supaya tidak terasa siksa di dalam akhirat. Kalau kayak di dunianya itu, orang kalau mau operasi maka disuntik yang ada zat anti rasanya, zat adiktif itu, zat anti rasa. Nah, setelah sudah dikasihkan zat itu, maka seluruh badannya tidak akan terasa. Nah, itu namanya dimatikan badannya. Sehingga apa? Sehingga ketika misalnya diapa-apakan gak akan terasa. Nanti di orang-orang Islam di neraka juga, ketika dia masih disiksa, maka akan dimati rasakan oleh Allah, sehingga tidak akan terasa. Sehingga nanti sampai akhirnya habis dosanya, diangkat oleh Allah, dimasukkan ke surga. Nah itu, jadi tidak terasa nanti. Jadi, tapi ya diusahakan jangan terlalu banyak berbuat dosa, karena berdosa itu bukan hanya menderita di akhirat, di dunianya juga akan menderita. Jadi pengaruh dari dosa itu hidup di dunianya juga tidak tenang, tidak pernah damai, tidak pernah merasakan kenyamanan dalam hidup. Itu pengaruh dosa.
di dunia, dan di akhirat juga seperti itu, sama sebenarnya. Di dunia ini gambaran di akhirat. Kalau di dunianya dia hidupnya seperti ini, ya nanti di akhiratnya ya akan seperti itu pula. Maka diusahakan bagaimana kita hidup di dunia ini merasa tenang, damai, beriman secara sempurna sehingga menikmati kehidupan ini dan selalu mensyukuri apa-apa yang telah Allah anugerahkan pada kita. Ya, itu ya. Bihuruj wal imanu bi anna jahannama wa huwa ismun limajmu'in nirani. Dan seorang mesti mengimani, meyakini bahwa neraka jahanam ini adalah sebuah nama untuk dikumpulkannya orang-orang yang masuk di dalam neraka. Jadi jahanam ini adalah sebuah nama bagi seluruh kobaran api, an-niron, limajmu'in nirani, daru khuludin likafirin, yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa man mata 'alal kufri, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan kufur. Meskipun tadinya beriman tapi kemudian keluar dari keimanannya cuma mati. Nah, ini juga disebut orang yang nanti akan selama-lamanya di neraka. Wa in asatulu umurihi 'alal imani. Meskipun selama hidupnya dia beriman, tapi begitu mati dalam keadaan kufur, berarti nanti dia juga termasuk orang-orang yang akan masuk ke neraka jahanam. Maka yang perlu untuk kita amalkan sekarang adalah kita harus memiliki satu amalan. Kita harus memiliki satu wiridan di dalam hidup kita. Apakah itu membaca surat Al-Ikhlas sehari 100 kali, membaca Al-Fatihah sehari 41 kali, terus istiqomah, atau membaca la ilaha illallah 1000 kali sehari, atau membaca sholawat 2000 kali sehari. Itu harus ada salah satu amalan kita di dunia ini yang istiqomah. Untuk apa? Agar nanti ketika sakaratul maut, ketika najah, amalan yang biasa kita amalkan itu akan menuntun kita agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Harus mulai sekarang, harus ada yang istiqomah. Apakah baca la ilaha illallah 1000 kali, 500 kali, yang penting istiqomahnya itu. Baca Fatihah dan sebagainya. Jadi jangan pernah tidak punya amalan yang tidak istiqomah. Kenapa? Karena kita kalau sudah punya istiqomah satu amalan, itu nanti yang akan menuntun kita, sehingga kita tidak butuh talqin dari orang lain. Yang nalkin itu amalan istiqomahnya itu. Kalau orang lain kadang-kadang karena takut, karena keder dan lain sebagainya, nggak sempat nalkin. Tetapi kalau amalan-amalan kita itu pasti akan menalkin, akan mengarahkan kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu seperti itu. Harus mulai sekarang. Mau kapan lagi? Harus. Terserah. Yang paling nyaman mana? Misalnya, saya itu nyamannya baca Fatihah sehari 41 kali, ya mangga. Waktunya tapi yang tetap, misalnya waktunya pada subuh atau setelah isya. Cari waktu yang bisa untuk mengamalkan itu. Kita kan yang tahu, oh ini saya waktu tenangnya jam segini, ya itu udah baca. Jadi harus istiqomah. Dalam keadaan perjalanan, ya tetap pada saat waktu itu harus dibaca. Makanya kalau punya HP-nya nanti ada alarmnya itu loh. Bacaannya bebas, yang nyaman saja. Kalau nyamannya bismillah 1000 kali, ya baca bismillah 1000 kali. Yang nyaman. Tapi minimal bacanya itu sampai 15 sampai 20 menit. Agar apa? Kalau bacaan kita itu sampai 15 sampai 20 menit, apa yang kita ucapkan itu akan meresap dalam hati. Ketika sudah masuk di dalam hati, nanti akhirnya akan menjadi karakter. Karakter itu ketika kita tidak melakukan,
kita merasa kurang nyaman hidupnya. Makanya terpanggil terus untuk berzikir. Itulah ya. Itu penting itu. Ulama-ulama semuanya seperti itu. Kiai-kiai semuanya punya amalan. Meskipun berbeda-beda, tapi amalan yang khusus dan akhirnya waktunya juga hitungannya tepat, waktunya juga tepat setiap hari. Itu harus dimanapun keadaan kita itu harus ada, harus. Iya, untuk inilah istilahnya sangu kita, untuk sangu kita nanti. Wadahula fil kafiri man balihun fin nadir man balihun fin nadhari falam yusolli ilal haqqi wa tarki taqlidil wajib alaihi wa la yadkhulu fihi atfalul musyrikina bal hum fil jannati ala sahihi. Ini semua orang kafir yang sudah dianggap baligh dan dia tidak melakukan sholat, misalnya kafir dan orang-orang yang tidak melakukan sholat setelah baligh, maka itu sudah dianggap sebagai orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang tidak sholat semua tuh kafir dan tidak sholat, ya udah. Karena perbedaan antara orang kafir dan orang muslim itu adalah sholat. Iya, jadi tidak akan diketahui dia ada seorang muslim atau seorang kafir kecuali ketika ia sedang sholat. Itu perbedaannya di situ saja. Berbeda dengan anak-anak orang-orang musyrik, anak-anaknya orang kafir itu. Kemudian mati, berarti dia tidak masuk neraka, tapi masuknya surga. Tapi nanti di surga itu akan jadi bunga-bunga di surga, sehingga orang-orang surga itu penduduk surga merasa nyaman ketika melihat anak-anak kecil yang begitu rupawan, begitu tampan, cantik, sehingga dia menambah kenyamanan surga. Itu seperti itu. Balhum fil jannati ala sahih wala farqa fil muslim wal kafir bainal insi wal jinni. Lah itu semua. Jadi jin dan manusia itu semuanya, kalau jin kafir ya masuk neraka, kalau jin muslim ya masuk surga. Di sini saja, kalau di dunia itu ada perbedaan antara alam jin dan alam manusia. Kalau alam manusia itu jin bisa melihat, ya, itulah tahu ya. Kalau alam manusia jin itu bisa melihat manusia, kalau alam jin itu manusia tidak bisa melihat jin. Padahal itu di dalam kitab-kitab jaraknya itu cuma 20 cm antara alam manusia dan jin. Jadi alam jin itu ya 20 cm di atas alam manusia. Makanya kalau gambaran-gambaran setan itu kan ngambang, karena 20 cm saja. Dan sebenarnya jin juga di alam dunia ini ada sholatnya, ada imannya dan sebagainya. Para kiai itu ketika hari Selasa itu mengajarkan pengajian khusus untuk jin-jin supaya pada datang. Kayak Kiai Lirboyo misalnya hari Selasa libur. Apa? Untuk ini saja, ngajar ngaji. Kemudian yang ngaji itu santrinya dan jin-jin di seluruh dunia pada datang. Jin-jin yang muslim. Karena jin yang muslim juga sama saja butuh nasihat, butuh ceramah dari orang-orang yang alim. Seperti itu. Jadi banyak kiai yang di dunianya biasa saja, tapi di dunia jin itu terkenal. Begitu ada tempat, ada jinnya, datang, lari semua. Itu ada khusus doa-doa tertentu, wirid-wirid tertentu yang harus dibaca. Itu ada itu, hijib-hijib. Siapa yang pengen bisa seperti itu, ini nanti saya kasih hijib-hijib, agar ketika masuk ke rumah yang ada jinnya, itu langsung lari semua. Khusus jin yang jahat ya, itu lari. Tapi kalau jin yang gak jahat, itu mendekat, salaman. Jadi ciri-ciri jin itu, kalau salaman, itu gak ada tulangnya. Saya pernah datang ke satu tempat, gitu ya. Pernah datang itu di makam seorang wali. Begitu salaman, ada orang ketemu. Saya salaman, ternyata orangnya itu gak ada ininya. Enggak tulangnya, wah ini berarti jin makhluk gaib. Itu saya diam biasa saja, nyantai gitu. Itu
Kalau tahu kayak gitu lari pasti. Tapi kalau punya amalannya itu enggak akan takut. Jadi nanti akan terkenal. Jadi di Facebook alam jin akan terkenal orang-orang seperti itu. Di dunia sininya biasa saja gitu loh. Itu ada amalannya hijib-hijib. Kalau yang pengen belajar nanti saya ajarin supaya ilmu saya itu bermanfaat itu. Itu ya. Itu seperti itu. Jadi jin itu kayak gitu. Jin juga ada yang kafir dan ada yang enggak. Kayak contohnya misalnya begini. Jadi Ki Ma'ruf Kedunglo itu tangganya Lirboyo. Pada satu saat itu setiap hari Selasa ngajar jin. Ya, setelah ngajar jin yang paling hebat yang dari Makkah ke Madinah itu datang. Begitu datang jadi murid. Ya kalau datang ya salaman dan sebagainya. Pada satu saat jin itu menawarkan ke Mbah Yai Ma'ruf, Mbah Yai pengen naik haji ta? Ayo siap. Kalau jin itu kan bisa terbang. Jadi dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Indonesia itu cepat karena bisa terbang, dikasih kekuatan untuk bisa terbang kalau jin itu. Begitu ditawarkan terus, iya langsung orang-orang pada heran. Loh, Mbah Yai Ma'ruf kan waktu saya berangkat haji kan masih ada di Indonesia, kok sekarang sudah ada di sini? Iya, saya diajak muridnya gitu. Cuma nggak cerita saya muridnya jin itu aja. Ya sampai di Mekah. Iya, ternyata setelah sudah selesai pulang. Begitu pulang ternyata apa? Si jin itu usil. Istilahnya ngerjain kiainya. Jadi dibuang di segara, di lautan, sehingga apa? Ki Ma'ruf itu jatuh ke laut. Untung aja Ki Ma'ruf itu punya hijib namanya Hijbul Bahr. Hijib Bahri itu kan hijib yang memiliki kekuatan ketika berada di air, maka ada suatu keanehan yang akan membantu. Datanglah ikan besar, bantu Ki Ma'ruf, sehingga dipinggirkan ke pinggir laut. Setelah di pinggir laut, lah saya di mana ini? Tanya-tanya ternyata, di Surabaya. Dijatuhkan di laut Surabaya. Surabaya ke Lirboyo kan agak jauh kan, ke Kedunglo itu. Ya, 2 jam perjalanan bis lah. Cuman kan karena Ki Ma'ruf Kedunglo itu punya kekuatan namanya itu kalau wirid itu Toyul Ardi. Toyul Ardi itu satu wirid yang ketika dibaca hanya 2 tindakan nyampe tempat, ngempit bumi itu loh. Ada itu ilmunya. Kalau mau kasih itu. Saya dari sana juga, dari Lirboyo juga. Semua wiridnya itu berat. Kayaknya nggak ada yang kuat untuk saat sekarang. Anak-anak sekarang itu kan manja. Lapar sedikit aja sudah lemas. Iya. Itu ya. Itu ada ilmunya. Ya, jadi jin itu seperti itu. Jadi nggak usah takut sama jin itu, sama-sama makhluknya Allah. Tapi kelemahannya gini, kalau manusia yang punya wirid itu bisa masuk ke alam jin, dan jin itu pasti akan tunduk semua. Tapi kalau jin itu juga bisa keluar ke alam dunia. Itu khusus jin-jin yang memiliki kekuatan yang berbeda. Jadi kalau ada jin yang nampak ke alam semesta, penampakan berarti dia memiliki kekuatan yang mampu melawan manusia, itu loh. Makanya harus berhati-hati gitu. Makanya suruh baca. Lah kalau kita mandi tuh, kenapa Rasulullah itu ketika mau masuk ke WC kita harus baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais, ya kan? Itu bagi orang-orang yang punya wirid penampakan alam gaib. Itu ketika kita masuk ke WC, itu para jin-jin itu melihat kita. Sehingga ketika kita telanjang, jin itu melihat. Kadang-kadang setelah melihat kemudian tertarik, maka ada jin yang suka perempuan-perempuan atau laki-laki manusia. Itu gara-gara itu. Makanya kalau mau masuk ke WC baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Begitu kita baca, maka jin-jin itu enggak akan lihat. Kayak gini. Jadi saya itu pernah lihat jin kok kayak gini, berarti enggak ngelihat kita karena baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Tapi satu ketika saya tidak membaca, nyoba.
nyoba gitu. Nyoba tidak membaca. Ternyata ada yang melihat. Nah, gitu. Harus baca memang, iya. Hebat Nabi itu. Hanya doa aja sudah bisa merubah gitu. Ya itulah makanya harus belajar kayak gitu tuh. Itu sekarang sudah jarang kiai-kiai, ulama-ulama yang mendalami dunia seperti itu. Harus ada. Salah satu nanti murid-murid ini harus ada yang bisa. Karena penting juga itu. Wahbub ilahaka khaffa al-ma'iqabihi wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Wa dzakara nadzim fi hadzal baiti arba'u syu'abin faqala ala naski ma marra wasyubatul asiratu hubbullahi. Bagian yang ke-10 tentang cinta tentang keimanan itu adalah hubbullahi, cinta kepada Allah. Qala Sahal alamatu hubbillahi hubbul qur'ani. Ciri-ciri orang yang cinta Allah itu adalah cinta Al-Qur'an. Berarti kita harus mencintai Al-Qur'an karena itu ciri-cirinya. Wa alamatu hubbihima hubbun nabiyyi. Ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan Al-Qur'an itu adalah orang yang mencintai Nabi. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnati. Orang yang cinta kepada Nabi itu adalah orang yang cinta kepada sunnahnya Nabi. Amaliyah Nabi, sholat taraweh, itu kan amaliyah Nabi. Berbuat baik kepada sesama, itu kita mesti melakukan itu. Karena itu sebagian dari cinta kepada Allah. Wa alamatu hubbiha hubbul akhirati. Salah satu dari ciri-ciri cinta kepada sunnahnya Nabi itu adalah cinta pada akhirat. Sehingga apa? Sehingga semangat untuk melakukan hal-hal yang bersifat ukhrawi kayak sholat jamaah, berpuasa, membantu sesama dan sebagainya, berbuat baik kepada lingkungan, itu akan dilakukan. Itu amal-amal akhirat. Wa alamatu hubbiha ibu buhdud dunya. Dan tanda-tanda jadi senang akhirat itu adalah buhdud dunya, benci terhadap dunia. Arti benci terhadap dunia itu semacam ini. Jadi jangan maksudnya benci kepada dunia itu kita tidak suka dengan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Mesti kita menjauhi uang, menjauhi pekerjaan, itu tidak. Jadi pengertiannya di dunia itu hal-hal yang terkait dengan urusan dunia itu tidak dimasukkan hati, itu saja. Jadi hatinya tidak terikat dengan duit. Kalau hatinya kita terikat dengan duit, kita susah hidupnya. Jadi uang itu cukup ada di tangan saja. Usaha, setelah usaha dapat kita terima, setelah diterima kita berikan ke istri atau kalau lebih kepada tangganya dan sebagainya, itu dengan gampang karena ada di tangan. Maksudnya buhdud dunia itu hal-hal yang terkait dengan urusan dunia masukkan di dalam hati, enggak usah. Karena kalau sudah masuk di dalam hati itu keluarnya susah. Orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang kujrit itu uang itu masuk di dalam hati sehingga mau mengeluarkan itu berat banget. Tapi kalau di tangan gampang. Itu maksud dari buhdud dunia itu. Bukan kemudian udahlah kita nggak suka dunia, nggak usah kerja, nggak usah apa-apa, biarin aja. Kalau nggak kerja anaknya mau makan apa? Itu berarti dia nggak paham tentang istilah buhdud dunia. Makanya harus mendalam ilmunya itu. Ada orang-orang yang kecuali orang-orang yang lagi musafir, lagi pejalan-pejalan yang memang lagi mencari bagaimana dia bisa menghadirkan Allah, itu ada yang seperti itu. Tapi kalau kita yang sudah hidup bermasyarakat, itu wajib berusaha, wajib kerja, wajib berikhtiar untuk mencari maisha. Wajib, kalau tidak ya dosa. Itu kewajiban. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati la badani wa sibaiha
عبادي